Nah, saat mereka jalan pulang, si David ini cerita ke Reno di motor gitu kan. Kata orang tuanya si David, dulu neneknya David ini waktu kecil tinggal di desa ini. Tapi si David ini belum pernah ketemu neneknya. Soalnya sebelum David ini keluar, neneknya udah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, kayak kabare? Bertemu lagi dengan saya Yutma Purni di edisi Homaming, horor malam minggu, yang akan menemani malam minggu kalian dengan cerita-cerita horor atau segala sesuatu yang berkaitan dengan horor. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilancarkan rezekinya. Untuk kalian yang punya cerita-cerita horor atau mungkin punya video-video horor, penampakan horor, mungkin boleh di-share ke email atau ke Instagram kami untuk konten Homaming ke depannya. Oke, jangan lama-lama. Siapkan makanan, pilih posisi rebahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Pada edisi kali ini, cerita dari seseorang yang bernama Dimas. Saat dia sedang melakukan pengamatan di salah satu desa terpencil sebagai bahan tugas terakhirnya, yaitu skripsi. Mendengar kata skripsi saja sudah horor, apalagi saat kalian pengamatan terjadi kejadian horor, tambah horor. Cerita kali ini pengalaman dari si Dimas dan juga teman-temannya. Ada si David dan juga ada si Reno saat mereka sedang melakukan pengamatan di salah satu desa terpencil di Jawa Timur. Jadi desa ini letaknya di kayak perbukitan gitu, di lereng gunung gitulah. Dimas, David, dan Reno ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Kediri. Nah, mereka bertiga tinggal satu kos. Nah, kebetulan mereka bertiga juga dari jurusan yang sama, yaitu pendidikan, calon guru. Jarak antara kos mereka dengan desa tersebut lumayan jauh, sekitar 3 jaman kalau naik motor. 2 hari sebelum mereka melakukan pengamatan, si Dimas, David, dan si Reno pergi ke desa tersebut untuk melakukan survei dan juga untuk mengurus perizinan dan juga untuk tempat tinggal. Soalnya memang jarak antara kosnya dan juga desa tersebut memang jauh. Nah, akses menuju jalan tersebut juga lumayan susah. Soalnya emang jalannya naik kan di pegunungan, terus ada aspal. Mobil pun juga bisa, tapi udah bolong-bolong gitu. Jadi rusak gitu aspalnya. 2 hari sebelum melakukan pengamatan, mereka berangkat ke desa tersebut. Nah, mereka melewati hutan-hutan kecil gitu. Kemudian juga samping kanan kirinya juga ada banyak sawah-sawah gitu. Ya kalau untuk pemandangan indah gitu. Kemudian mereka sampai di desa itu, kemudian menemui kepala desa di desa tersebut. Mereka bertemu dengan bapak kepala desa, kemudian mereka menyampaikan maksud mereka tentang perizinan dan juga untuk tempat tinggal. Nah, bapak kepala desa ini sangat ramah, sangat welcome sekali dengan mereka. Saat mereka datang pun juga disambut dengan baik gitu. Kemudian saat mereka menanyakan tentang tempat tinggal, bapak kepala desa ini juga langsung menunjukkan rumah untuk mereka tinggal, seolah-olah emang sudah disiapkan untuk para tamu gitu. Dianterin kan si Dimas, David, dan si Reno ke rumah tersebut. Rumahnya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya cukup untuk mereka bertiga. Tapi emang rumahnya kayaknya masih kotor gitu ya, jadi emang kayaknya lama ditinggalin gitu. Terus di samping-sampingnya juga banyak sawah-sawah, juga ada kali juga, ada jembatan juga di situ. Jadi cukup nyaman untuk mereka tinggal selama 1 bulan ke depan. Setelah mereka selesai mengurus perizinan dan juga untuk tempat tinggal, mereka izin ke kepala desa untuk kembali ke kos mereka untuk mempersiapkan bekal-bekal yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan. Mereka pulang, jalanlah mereka menuju kos. Pada waktu itu sekitar pukul 4 sore, mereka baru pulang dari desa tersebut. Nah, saat mereka jalan pulang, si David ini cerita ke Reno di motor gitu kan. Kata orang tuanya si David, dulu neneknya David ini waktu kecil tinggal di desa ini. Tapi si David ini belum pernah ketemu neneknya. Soalnya
Sebelum David ini keluar, neneknya udah meninggal. Nah, di saat mereka di jalan, saat mereka melalui jalan yang naik turun, kemudian aspal juga rusak itu, mereka ketemu dengan nenek-nenek. Ketemu dengan nenek-nenek di pinggir jalan sambil membawa tongkat. Nah, mereka bertiga menyapalah dengan nenek-nenek tersebut. Monggo, Mbah. Nah, si nenek-nenek ini disapa seperti itu. Si nenek-nenek ini hanya diem aja, cuek gitu. Nah, si David ini grundel. Dia ngomong, Wah, nenek-neneknya cuek, sombong sekali. nah si Reno bilang ke David. Mungkin nenek-neneknya nggak denger. Jadi si Reno dan si David ini boncengan itu naik motor. Setelah beberapa jam mereka di perjalanan, mereka sampai di kos. Kemudian mereka mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk melakukan pengamatan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, sore hari mereka berangkat lagi ke desa tersebut. Pada waktu itu mereka berangkat pukul 2 siang. Nah, di saat mereka berangkat ke desa tersebut, cuaca agak gerimis. Nah, di saat mereka sampai di jalan kecil akses menuju desa tersebut, mereka ketemu dengan nenek-nenek. Nah, ternyata nenek-nenek ini adalah nenek-nenek yang mereka temui kemarin waktu mereka pulang dari desa tersebut. Nah, di sini Dimas heran gitu. Kok keadaan gerimis seperti ini ada nenek-nenek di situ? Kemudian Dimas inisiatif dong. Dia berhenti nanya ke nenek-nenek itu. Mbah, kok piyambakan? Si nenek-nenek tetap diem sambil cuek lihat ke Dimas gitu. Kemudian Dimas tanya lagi, Mbah, niki gerimis lho. Dalamnya pundi? Kloterne. Si nenek-nenek ini tetap diem aja. Padahal si Dimas ini sudah berinisiatif baik untuk mengantarkan nenek-nenek ini, soalnya emang keadaan gerimis, tuan. Nah, si nenek tetap diem aja sambil lihat Dimas gitu, tetap diem kayak cuek dan mukanya kayak agak marah gitu, teman. Melihat dari ekspresi nenek ini yang agak marah gitu ya, terus si Roni dan si David bilang, Mas, ayo udah gak apa, mungkin neneknya rumahnya dekat sini gitu. Nah, si Dimas bilang, kasihan loh, ini gerimis, nanti kalau sakit gimana gitu. Karena perdebatan itu akhirnya mereka ya udah diterusin perjalanan mereka menuju desa tersebut, karena emang nenek-nenek tersebut nggak mau bicara, tetap diem cuek gitu aja. Terus mereka meneruskan perjalanan. Nah, saat mereka sampai di rumah penginapan mereka, si Dimas ini bilang, kasihan loh neneknya tadi gerimis-gerimis, gak ada yang nganterin, rumahnya mana ya? Nah, si Rino bilang mungkin rumahnya deket situ, Mas, makanya dia gak mau kita anterin gitu. Ya udahlah gitu. Nah, mereka sampai ke rumah penginapan mereka itu sekitar pukul 5:30. Jadi mereka perjalanan agak lama, soalnya emang keadaan gerimis juga gitu kan, terus jarak juga jauh, terus jalannya juga rusak gitu kan. Nah, singkat cerita, keesokan harinya mereka mulai melakukan pengamatan di desa tersebut. Nah, si Dimas ini berangkat duluan pagi-pagi itu ke salah satu sekolah yang ada di desa tersebut. Nah, si David dan si Reno ini berangkat belakangan. Nah, pada saat si Dimas berangkat, si Dimas ini ketemu lagi dengan nenek-nenek yang kemarin. Memakai tongkat, memakai baju yang sama, tapi nenek-nenek ini berdiri di depan halaman rumah mereka tinggal. Nah, di sini Dimas heran, kok nenek-nenek ini di sini, rumahnya di mana gitu kan. Nah, padahal kemarin tuh nenek-nenek tersebut di jalan rusak itu. Nah, padahal akses dari jalan rusak kemarin ke desa ini itu lumayan jauh itu, naik turun gunung. Kok nenek ini sampai di sini gitu kan? Apa emang rumahnya sini gitu? Kalau memang rumahnya di sini, tapi jaraknya jauh dari nenek-nenek kemarin waktu di jalan rusak tersebut gitu. Kemudian Dimas melewati nenek tersebut, disapa ke nenek tersebut, monggo Mbah. Si nenek tetap diem, cuek gitu, cuma melihat Dimas gitu aja, tapi nggak mau menyapa balik, tetap diem gitu.
Akhirnya ya udahlah, Dimas tetap berangkat gitu. Sampailah Dimas di sekolah tempat dia melakukan pengamatan. Nah kemudian gak lama kemudian nyusul si David dengan si Reno. Nah saat si David dan si Reno sampai di sekolah tersebut, si David bilang ke Dimas, "Mas, tadi ketemu nenek-nenek lagi." Si Dimas bilang, "Iya, aku ketemu. Kamu juga ketemu toh? Dia kan berdiri di depan halaman rumah kita." "Iya, tadi aku ketemu juga sama si Reno ini. Tapi neneknya kok tetap diem ya, kita sapa gitu." Ya mungkin nggak denger, mungkin ada agak terganggu mungkin gitu, karena emang udah tua. Nah ternyata si Dimas dan si Reno ini juga ketemu dengan nenek-nenek itu gitu. Singkat cerita, setelah mereka melakukan pengamatan tersebut, sore hari mereka pulang ke rumah mereka, ke rumah penginapan mereka. Nah di saat mereka pulang bareng-bareng gitu, mereka ketemu lagi dengan nenek-nenek itu memakai tongkat itu, masih di posisi yang sama di depan halaman rumah mereka. Nah di sini mereka bertiga menyapa lagi dengan si mbah-mbah tersebut, dengan nenek-nenek tersebut. Ya sopan santun gitu kan ya. Disapa kan, "Monggo mbah." Gitu. Nah si nenek-nenek ini ketika disapa "Monggo mbah", di pandangan si Dimas, nenek ini tetap diem, tetap cuek gitu, dengan ekspresi kayak agak marah itu si nenek-nenek ini gitu ya. Terus mereka masuk ke dalam rumah. Nah pada saat mereka di dalam rumah, tiba-tiba si David bilang, "Tumben ya si nenek yang tadi kita sapa, nenek itu mau tersenyum." Nah kata si David, ketika disapa nenek tersebut tersenyum. Kemudian si Reno bilang, "Tersenyum gimana, orang tetap cuek." Nah berarti di pandangan si Reno juga si nenek ini tetap cuek gitu. Sedangkan di pandangan si Dimas juga nenek juga tetap cuek gitu. Tapi kok di pandangan si David, nenek ini tersenyum gitu. Kok beda sendiri gitu kan. Kemudian si Dimas bilang, "Iya loh, nenek itu tetap cuek loh tadi. Mungkin kamu salah lihat." "Iya kali ya." Mungkin di sini David salah lihat ketika dia menyapa nenek tersebut. Kemudian mereka ganti baju, mereka mandi dan lain-lain. Sekitar pukul 5:30, hampir maghrib itu, si David ini bilang ke Dimas dan si Reno, "Dim, no, aku mau keluar dulu, mau cari rokok sama mau cari makanan. Oke, hati-hati yo, ini maghrib loh." Oke. Nah di sini si David ini bilang ke Dimas dan si Reno, dia mau pergi, mau cari rokok juga mau cari makanan. Nah si David ini pergi itu sekitar pukul 5:30, jadi senja gitu ya, hampir menuju maghrib itu. Terus kemudian sekitar pukul 9 malam, nah si Reno dengan si Dimas ini khawatir dengan si David. Kok si David gak pulang-pulang gitu, padahal cuma cari rokok sama cari makanan. Sampai pukul 9 malam tetap belum pulang, padahal dia berangkat tadi maghrib gitu, senja, sekitar pukul 5:30. Dia kemana gitu kan. Tiba-tiba dia ngetok pintu rumah mereka. Dikira itu David. Ternyata setelah dibuka oleh si Dimas, ternyata bukan. Ada salah satu warga di situ juga yang mampir ke rumah mereka untuk memberikan makanan. Nah saat warga tersebut memberikan makanan, si warga tersebut bilang seperti ini, "Mas, ini ada sedikit makanan, mungkin bisa dibagikan ke teman-temannya." "Oh iya mas, mas baru 1 hari tinggal di sini, ada kejadian aneh nggak atau kerasan nggak di sini?" Nah si tetangga ini tiba-tiba bilang seperti itu. Si David bingung kan. Dan si David bilang, "Oh iya pak, terima kasih. Alhamdulillah di sini nggak ada apa-apa. Kami nyaman-nyaman aja gitu." Terus si warga tersebut bilang lagi, "Oh iya mas, hati-hati ya mas. Soalnya rumah ini emang kosong, udah lama. Kata orang tua saya, rumah ini sudah kosong sejak orang tua saya masih kecil." Nah,
Si warga tersebut bilang kalau rumah itu kosong sejak orang tua dari warga tersebut masih kecil. Padahal warga tersebut sudah bapak-bapak gitu. Berarti kan rumah ini kan kosong sudah lama gitu. Tapi kok masih bersih gitu kan. Nah, kata si warga tersebut memang rumah itu sering dibersihkan, sering dirawat. Jadi kalau ada mahasiswa yang KKN atau mahasiswa yang melakukan penelitian atau mungkin ada tamu dari luar, itu bisa tinggal di rumah tersebut. Nah, setelah bilang seperti itu, warga tersebut pamit pulang gitu. Nah, ini masih tentang David. Hampir pukul 10 malam si David tetap belum pulang gitu kan. Nah, si Reno dengan si Dimas khawatir dong ya, takut kalau ada apa-apa dengan si David gitu. Nah, pada waktu itu emang gak ada sinyal juga, soalnya emang di pegunungan gitu kan. Mau ditelepon juga nggak bisa gitu. Nah, sambil menunggu David pulang, mereka nyicil hasil pengamatan mereka hari ini gitu. Nah, saat mereka sedang mengetik, tiba-tiba si Dimas ini dengar dari arah dapur rumah mereka ada suara kayak tongkat gitu, tongkat di jalan tek tek gitu, sama ada suara bangkia. Tahu bangkia ya? Bangkia itu kayak sandal kayu itu. Apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Bangkia kan ya, bangkia. Ada suara bangkia, ada suara tongkat juga, kayak jalan pelan gitu. Jadi tek 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 gitu. Jadi tongkat, suara bangkia, jalan gitu. Mereka penasaran kan? Nah, si Dimas bilang ke Reno, "No, kamu dengar gak di belakang?" Gitu. "Iya, aku dengar." Nah, ternyata si Reno juga dengar suara itu. "Ayo dicek," kata si Dimas. Mereka jalan ke belakang, pelan-pelan. Dibuka pintu belakang. Ternyata di dapur gak ada siapa-siapa. Sepi. Nah, ketika dibuka itu, suara tongkat dan suara bangkia itu udah gak ada. Ini siapa gitu kan? Dan itu jelas banget kayak bangkia jalan gitu. Ada suara tongkat, bangkia jalan gitu. Nah, karena suara-suara itu diiringi dengan suara suasana di sawah, ada suara jangkrik, suara kata itu sunyi juga, terus ada suara bangkia dan suara tongkat, suasana jadi tambah creepy. Jadi agak merinding-merinding gitu. Gak lama kemudian, saat mereka lagi ngecek ke dapur, tiba-tiba pintu dapur mereka yang menuju ke arah luar dibuka gitu. Duk. Mereka kaget kan. Dan ternyata yang buka pintu itu si David. Si David baru pulang gitu kan. Nah, dengan perasaan agak kesel, agak khawatir juga dengan si David, si Dimas ini tanya ke David gitu, "Fit, kamu dari mana? Katanya cuma mau beli makanan sama beli rokok. Kok lama banget gitu?" Nah, di sini mulai terjadi keanehan. Nah, pada waktu ditanya seperti itu, si David bilang, "Hah? Lama gimana? Orang juga masih maghrib kok." Si David ngiranya itu masih maghrib, padahal kan udah jam 10 malam gitu. Nah, si Dimas bilang, "Maghrib gimana? Ini udah jam 10 malam, coba cek HP-mu." Ketika dicek, kemudian si David bilang, "Loh, iya ya, kok udah jam 10? Perasaan tadi cuma sebentar loh." Gitu. Nah, di sini David mulai cerita. Nah, di sini ada hal yang aneh lagi gitu. Nah, di sini cerita dari si David ini aneh. Si David cerita, dia bilang seperti ini. "Iya, tadi aku kan beli rokok sama beli makanan. Terus aku ketemu nenek-nenek yang biasa kita ketemu itu. Ternyata nenek-nenek itu asik loh. Mau diajak ngobrol, enak diajak ngobrol gitu. Terus tadi aku juga diajak nenek-nenek itu buat muter-muter desa ini. Aku juga diajak nenek-nenek itu ke air terjun di dekat desa ini. Tapi perasaan tadi cuma sebentar kok, nggak sampai 1 jam gitu. Tapi ternyata udah jam 10 ya." Nah, di sini David cerita, ternyata dia lama itu karena dia diajak nenek-nenek itu buat ngobrol, buat keliling desa juga. Dan kata si David juga,
si David diajak ke air terjun. Karena si Reno dan si Dimas kepo gitu kan, kok nenek-neneknya mau cerita ke David, kok mau ngobrol dengan si David gitu kan. Nah si Reno tanya ke David, emang nenek itu tadi cerita apa, ngobrolin apa gitu kan. Kemudian si David bilang, nenek itu cerita tentang kehidupannya, katanya dia itu hidup sebatang kara, dia hidup sendiri gitu. Terus aku tanya juga, nek rumahnya di mana gitu. Neneknya bilang rumah nenek itu di ujung barat desa ini, dekat jembatan gitu. Nah dan ternyata si nenek ini ngobrol ke David, itu katanya si nenek ini dia hidup sendiri sebatang kara, terus rumah dari nenek ini di ujung barat desa ini dekat jembatan. Nah si Dimas tanya lagi kan ke David, emang rumahnya yang mana, kita kan ini rumah ini kan ujung desa barat gitu kan, terus di sana juga ada jembatan, udah gak ada rumah lagi loh. Ya nggak tahu, si nenek cuma bilang seperti itu gitu. Karena hari sudah mulai malam gitu ya, terus si David dan si Reno mereka tidur duluan. Nah si Dimas ini masih fokus dengan kerjaannya, fokus dengan penelitiannya, masih menyicil penelitiannya gitu. Nah saat si David dan Reno ini tidur dan Dimas masih ngetik skripsinya gitu, tiba-tiba si Dimas ini denger ada suara tongkat itu lagi, ada suara tongkat sama ada suara bangkia, tapi suara ini dari luar, dari halaman rumah. Coba dicek karena sama Dimas, dia cek dari jendela dan ternyata memang suara itu di luar ada seseorang pakai tongkat, bungkuk gitu jalannya, tapi nggak terlalu jelas ini siapa gitu, apakah nenek-nenek yang siang tadi ada bukan, soalnya emang gelap gitu kan. Nah karena emang suasana sudah malam, takut kalau ada apa-apa, akhirnya si Dimas ini nggak membukakan pintu, jadi si Dimas langsung tidur gitu aja. Keesokan harinya seperti biasa, si Dimas, Reno, dan si David ini mau melakukan pengamatan lagi. Si Dimas bangun mau berangkat gitu ya, tapi di sini ada keanehan lagi, si David masih belum bangun gitu. Udah siang, sudah sekitar jam 7, si David ini tetap tidur gitu kan. Dibangunin kan sama si Dimas gitu, Fit bangun, udah siang pengamatan gitu kan. Nah si David ini nggak mau bangun gitu, udah dibangun-bangun gitu tetap tidur. Nah dari si Dimas mungkin David ini kecapean, soalnya kemarin kan katanya dia habis diajak jalan-jalan dengan nenek-nenek itu gitu. Akhirnya si Dimas dan si Reno mereka berangkat berdua duluan gitu. Nah sampai siang si Dimas sama si Reno ini heran, kok si David masih belum nyusul pengamatan gitu, apa dia masih tidur gitu kan. Nah terus si Dimas dan si Reno ini izin mau pulang duluan, soalnya khawatir dengan si David juga karena kok belum nyusul, takut kalau ada apa-apa gitu. Terus mereka pulang ke rumah penginapan mereka. Saat mereka pulang, benar saja ternyata David masih tidur. Dia tuh kayaknya tidurnya pules banget gitu. Nah dicoba kan dibangunin sama si Dimas gitu, Fit bangun, udah siang gitu, udah siang, udah jam 1 siang ini. Fit dia tetap tidur itu aja. Nah mereka berdua mulai panik ini, kok si David nggak bangun-bangun, kenapa gitu kan. Terus gak lama kemudian si Dimas sama si Reno berusaha untuk ngebangunin si David. Tiba-tiba David bangun, tapi David bangun, dia membuka mata sambil tersenyum, sambil ketawa kayak ketawa nenek-nenek gitu, kayak ya tau lah ketawa nenek-nenek seperti apa gitu kan. Jadi kayak tersedak-sedak gitu kan. Terus si Dimas tanya, Fit kenapa Fit gitu, kok kamu senyum gitu kan. Fit nah si David ini sambil tersenyum sambil ngeliatin mereka berdua gitu, kayak tatapan kosong sambil dia gini sambil tersenyum gitu. Nah si Dimas sama si Reno mulai takut lah, ini anak kenapa gitu kan, jangan-jangan kesurupan gitu kan. Terus sama si Reno ditanya itu, ini siapa gitu kan, ini siapa, David bukan. Si David tetap tersenyum gitu aja. Memang benar kayaknya ini bocah
kesurupan gitu kan. Karena mereka berdua gak bisa ngobatin orang kesurupan seperti apa. Nah, si Reno ini pergi buat menemui Pak RT untuk minta bantuan gitu kan. Nah, setelah minta bantuan itu datang kan Pak RT dengan orang pinter. Ada bapak-bapak yang ya orang pinter di desa tersebut gitu kan. Nah, saat orang pinter ini belum lagi menyentuh si David, masih berdiri di depan pintu kamarnya gitu kan. Si bapak orang pinter ini udah bilang, si bapak orang pinter ini bilang, "Oh walah, sampean neh toh Mbah." Si bapak orang pinter ini bilangnya seolah-olah kayak tahu gitu, ini yang masuk ini siapa gitu kan. Terus diobati gitu kan, dicabut gitu kan ya, jinnya dicabut gitu. Gak lama kemudian masuk lagi itu, jinnya masuk lagi. Nah, saat masuk yang kedua ini, si jinnya ini marah-marah gitu kan, teriak-teriak gitu sambil bilang, "Aku suka sama anak ini, dia anak baik, dia orang baik gitu, dia perhatian gitu, aku suka anak ini, saya mau bawa anak ini gitu." Kemudian bapak-bapak orang pinter ini bilang ke si Reno dan si Dimas dan Pak RT juga, "Nenek ini yang masuk, ini seorang nenek-nenek. Kayaknya nenek-nenek ini senang dengan si David, senang dengan temanmu gitu." Kemudian si Dimas ngomong ke bapak-bapak itu, "Memang 2 hari ini saya, David dan si Reno ini sering lihat ada nenek-nenek itu di depan rumah. Nah, kemarin si David juga cerita, katanya kemarin si David ini diajak jalan-jalan dengan seorang nenek-nenek. Katanya diajak ke air terjun juga itu." Si David bilang seperti itu. Nah, si bapak ini bilang air terjun gitu. Terus bapaknya kayak diem sambil merem gitu. Terus tiba-tiba bapaknya bilang, "Ini rohnya temanmu gak ada di sini, disembunyikan sama nenek-nenek ini." Nah, karena katanya si bapak-bapak ini katanya rohnya gak ada di situ, si bapak ini bilang ke semua orang yang di situ kan, "Saya minta waktunya, tolong semua keluar dari kamar ini, biarkan saya sama si anak ini di dalam." Terus mereka keluar lah kan, si Pak RT, Dimas dan Reno. Dan itu di luar, di halaman rumah itu udah banyak orang gitu, udah banyak yang nonton kejadian itu, udah banyak warga yang ikut nonton gitu. Nah, terus ini si bapak orang pintar ini masuk di pintu. Sekitar 15 menit kemudian si bapak ini keluar gitu. Si bapak ini keluar minta si Dimas dan si Reno buat masuk. "Mas, tolong temennya masuk." Nah, pada saat mereka masuk gitu, si bapak ini bilang, "Mas, tolong, ini anaknya pingsan, tolong sampean panggil nama-namanya, atau mungkin orang-orang yang di dekatnya, orang tuanya atau siapapun, sampean sebutin semua, biar anaknya mau bisa kembali gitu." Karena si Dimas sama si Reno nggak tahu nama orang tuanya si David gitu. Jadi cuma dipanggil nama David gitu aja. David, ini Reno, ini Dimas gitu. Segak lama kemudian si David bangun, dan alhamdulillah di situ benar-benar sadar, dan yang masuk emang benar-benar David, bukan nenek-nenek itu lagi. Nah, pada saat si David bangun ini, si David kayak bingung gitu, kok rame-rame ini ada apa gitu kan, kok ada Pak RT juga sini, bapak-bapak ini siapa gitu kan. Kemudian si Dimas tanya kan ke David, "Kamu tadi kemana?" gitu kan. Nah, si David bilang, "Aku kan tidur, tapi aku mimpi aku tadi kayak di air terjun kemarin waktu diajak nenek-nenek itu gitu. Tapi aku sendirian di situ, nenek-nenek itu gak ada. Terus aku dengar suara kalian manggil-manggil aku gitu kan. Terus aku bangun gitu." Nah, di situ si Dimas jelasin ke David, "Tadi kamu kesurupan, yang masuk itu nenek-nenek. Kayaknya nenek-nenek yang kita sering lihat kemarin, yang ngajak kamu jalan juga, yang ngajak kamu kencan itu juga, itu kayaknya bukan orang gitu, tapi jin gitu. Kayaknya jinnya suka sama kamu gitu." Setelah kejadian itu, bapak-bapak orang pintar ini cerita ke David, Reno, dan si Dimas, kalau rumah yang mereka tinggali ini itu ada penunggunya ya si nenek-nenek ini gitu. Nah, mungkin nenek-nenek ini dengan kedatangan kalian
nenek-nenek ini senang dengan salah satu dari kalian, suka dengan salah satu kalian, makanya kalian diganggu seperti itu. Nah, buat jalan lain, buat jalan keluarnya, nah kalian pindah dari rumah ini, kalian coba tanya ke bapak kepala desa buat carikan rumah yang baru. Tuh, jangan rumah ini, takutnya nanti kalau tetap tinggal di sini nenek-nenek ini tetap ganggu kalian. Bapak orang pintar bilang seperti itu. Dan akhirnya mereka bertiga pindah, itu kan dicarikan bapak kepala desa untuk rumah baru untuk mereka tinggal gitu. Dan selama 1 bulan ke depan itu alhamdulillah mereka udah nggak terjadi hal-hal aneh lagi, udah nggak ketemu nenek-nenek itu lagi, karena emang mereka tinggal di rumah bapak kepala desa gitu. Jadi bapak kepala desa ini rumahnya cukup luas, jadi cukup untuk mereka bertiga tinggal di situ. Mungkin ya ada keterkaitan gitu antara nenek-nenek dengan si David. Soalnya kenapa? Di awal cerita tadi saat mereka jalan pulang setelah mereka melakukan survei, si David ini kan bilang kalau neneknya dulu pernah dibesarkan di desa ini. Itu berarti kan otomatis orang tua si nenek kan juga tinggal di desa ini, buyutnya lah gitu kan. Jadi tinggal di desa ini gitu. Nah, terus pada waktu si David kesurupan, katanya kan yang masuk itu nenek-nenek katanya suka dengan si David gitu. Nah, mungkin jin yang menyerupai nenek-nenek ini itu tahu kejadian dulunya, flashback kejadian dulunya. Mungkin nenek-nenek yang tinggal di rumah itu mungkin itu adalah buyut si David gitu. Nah, mungkin ada jin yang mengetahui hal itu, kemudian jin ini menyerupai nenek-nenek itu, kemudian ganggu si David. Seperti itu. Oke, itu saja teman-teman cerita kali ini. Ya, semoga menghibur kalian, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan di cerita-cerita ini. Dan mungkin untuk kalian yang punya cerita-cerita horor, pengalaman horor, atau mungkin kalian punya video-video horor, video penampakan, boleh dikirim ke kami ke email yang ada di deskripsi atau ke Instagram yang ada di deskripsi, bisa untuk bahan konten channel kami ke depan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.